Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini saya akan khusus mengupas ya teman-teman yang pilihan prodinya adalah FK. Jadi bagaimana cara menghitung peluang lolos di Fakultas Kedokteran jalur SNMPTN di 3 kampus favorit, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Jember atau UNED. Kita harus punya data sehingga teman-teman punya pilihan yang tepat. Kira-kira saya milih FK UNER atau ke FK Brawijaya atau FK UNED. Mana yang paling besar peluangnya untuk saya bisa keterima di Fakultas Kedokteran di salah satu kampus yang tiga ini. Baik, saya akan gunakan data perbandingan antara keketatan jumlah peminat, daya tampung, beserta nanti peluang-peluang peringkat berapa yang bisa mendaftar dan berpeluang lolos, serta indeks sekolah yang nanti bakalan salah satunya dipakai rujukan untuk menentukan siapa yang bakalan lolos di FK UNER, Brawijaya atau Jember. Yang pertama, di Universitas Airlangga, data 5 tahun terakhir ya, dari tahun 2017 sampai 2021, itu kuotanya semula paling besar itu 2017 87, tapi 2 tahun terakhir itu kuotanya hanya 50. Peminatnya masih di atas angka 1000, walaupun terjadi tren penurunan dari yang semula 1700 sekarang 1100, selisih sekitar 600-an. Tapi kalau kita lihat di tahun 2022, daya tampungnya itu masih tetap 50, sama dengan 2 tahun yang lalu ya, 2020 dan 2021. Peminatnya kita belum tahu, tapi paling tidak data 2 tahun terakhir bisa dijadikan sebagai rujukannya, paling tidak masih di atas 1000. Ini posisi FK UNER, kursinya hanya 50. Kita melihat bagaimana kalau FK Brawijaya. FK Brawijaya 5 tahun terakhir eh, malah kuotanya naik dari yang semula 57, terakhir 2021 75. Tetapi tahun ini itu kuotanya hanya 55. Ini dikarenakan tahun ini Brawijaya itu sudah masuk kategori PTNBH, Perguruan Tinggi Nasional Berbadan Hukum, di mana kuota SNMPTN-nya yang semula 30% itu hanya 20%. Sisa kuotanya ditambahkan ke kuota mandiri menjadi 50%, sehingga tidak heran, dan mungkin ini tidak banyak diketahui ya, 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu itu 75, tapi tahun ini hanya 55, berkurang 20 kursi. Tentunya ini akan sangat berpengaruh. Teman-teman kalau bertarung untuk mendaftar FK Brawijaya bakalan ada banyak yang tidak lolos karena memang kuotanya semakin kecil. Berapa jumlah peminatnya? Kita asumsikan seperti tahun lalu masih sangat tinggi, 1.700-an. Kita lihat profil ketiga di Universitas Jember di 5 tahun terakhir, kuotanya turunnya dari yang semula 40 pernah 48, tapi tahun kemarin 28. Kalau tahun ini kuotanya hanya nambah 2, yaitu 30. Peminatnya kita belum tahu, tapi dari data 5 tahun terakhir masih di angka di atas 1000. Nah, dari ketiga data ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Pertama, ketiga-tiganya itu peminatnya di atas 1000. UNER paling nggak 1.200-an, Brawijaya 1.500-an, sedangkan UNED itu di angka 1.000 lebih ya. Ini menunjukkan betapa banyaknya peminat dan betapa peluang untuk gagalnya tinggi, karena kuotanya hanya 50 ya. Ini 55, kemudian ini 30, tapi yang daftar 1000. Bayangkan, berarti kan ada 950 paling tidak yang gagal. Nah, jangan sampai teman-teman masuk di 950 yang gagal, kalau bisa masuk 50. Bagaimana caranya? Makanya kita lihat data. Kita harus pintar-pintar milih. 3 tahun terakhir kuotanya sama ya, UNER masih tetap stabil kuotanya 50. Kalau di Brawijaya 3 tahun terakhir malah turun ya. Tadi saya sampaikan dari 75 menjadi 55, berkurang 20. Ini akan mengurangi peluang juga. Di Jember 3 tahun terakhir kuotanya turun ya, semula 48 sekarang hanya 30, dan ini juga akan mempengaruhi peluang teman-teman bisa lolos apa enggak di ketiga atau di salah satu dari 3 kampus ini. Nah, perhatikan ini yang penting juga teman. SNMPTN itu masih berbasis kewilayahan,
satu provinsi, satu kota, dan sebagainya. Sehingga tidak heran kuota anak-anak yang satu wilayah itu lebih tinggi dibandingkan dari luar wilayah, luar provinsi misalnya. Makanya perlu diperhatikan, UNER itu lokasinya di Surabaya. Surabaya Raya meliputi ada Surabaya, ada Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura. Saingannya paling tidak paling ketat ya, saingannya berasal dari anak-anak yang berasal dari kota-kota ini. Kalau di Malang itu Palang Raya ada Malang, ada Batu, ada Pasuruan. Paling tidak kota-kota ini juga nanti akan punya grade yang lebih tinggi dibandingkan kalau dia berasal dari kota lain. Kalau Jember itu ada Jember, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketiganya ini masih punya skop wilayah Jatim, jadi ada banyak kota di Jawa Timur, tapi paling tidak kota-kota terdekat inilah yang memiliki peluang lebih besar untuk bisa terserap dibandingkan kota-kota yang lokasinya lebih jauh. Karena ini jalur SNMPTN. Beda lagi kalau jalur SBMPTN yang memang acuannya itu adalah skor UTBK. Tapi kalau SNMPTN itu masih ada hubungannya dengan kewilayahan. Nah, berikutnya dari data 3 tahun terakhir masing-masing kampus ini kita harus perhatikan. Belum tentu, walaupun peminat di UNER itu lebih sedikit daripada di Brawijaya, tapi profil peminat yang harus kita ketahui, yaitu siapa saja atau peringkat berapa saja anak-anak yang daftar di FK UNER, Brawijaya atau di UNER Sumet. Dari data yang kita terima, ternyata UNER itu paling tidak peluang peringkat mendaftar ya di Universitas Airlangga itu paling nggak anak-anak yang peringkat 1, 2, 3 atau paralel, jadi peringkat 1 atau 2 atau 3 paralel di sekolahnya masing-masing. Ini data dari yang bisa kita dapatkan dari survei setiap tahun ya, paling tidak yang bisa terterima di FK UNER paling tidak peringkat 1, 2 atau 3. Kalau di Brawijaya itu masih ada peluang peringkat 5 besar. Begitu juga ada di Jember. Jadi anak-anak kalau peringkatnya sudah di luar 3 besar, hendaknya berpikir ulang kalau dia harus bertarung memilih UNER sebagai tujuan kuliahnya. Harus berpikir bahwasanya ada sekian ratus anak yang peringkat 1 atau 2 atau 3 yang mendaftar di FK UNER. Begitu juga di Brawijaya maupun Jember, kalau sudah di luar 5 besar peringkat di sekolah, maka perlu dipikir ulang untuk bertarung memilih FK Brawijaya atau FK UNER. Tetapi tidak berhenti di sini, kita harus perhatikan indeks sekolah. Walaupun sekolahnya dekat dengan asal kampus, dia peringkat 1, tapi kalau indeks sekolahnya kecil, ya jangan bermimpi punya peluang besar. Dari mana indeks sekolah didapatkan? Indeks sekolah didapatkan dari peringkat ATMPT sekolah pendaftar. Jadi kalau kita lihat di situs ATMPT itu ada 1000 top SMA, itu yang paling punya peluang besar bisa terserap di SNMPTN karena data skor UTBK itu berpengaruh terhadap indeks sekolah. Nah, kalau kita inventarisir itu ya, di Jawa Timur karena 3 kampus ini ada di Jatim dan SNMPTN itu masih punya peluang besar, kuota yang terbesar itu untuk daerah yang satu provinsi, maka ditemukan kalau ini data saya dapatkan 20 SMA di Jawa Timur yang masuk atau peringkat 1 sampai 20 di Jatim yang masuk 1000 top di data LTMPT. Saya blok warna merah, ini berarti adalah sekolah-sekolah yang asal SMA-nya itu di Surabaya Raya, dekat dengan UNER. Saya blok hijau, ini sekolah-sekolah yang masuk zonasinya Brawijaya, dan yang biru ini zonasinya Jember. Artinya perlu dipertimbangkan kalau teman-teman itu tidak berasal dari SMA-SMA ini, berarti persaingan teman-teman atau peluang teman-teman juga tidak begitu besar. Tapi kalau peringkat 3 besar gitu ya, berasal dari salah satu SMA ini, berarti peluangnya lebih besar karena ini yang menentukan indeks sekolah. Nah, untuk itu saya berikan tabel peluang lebih besar diterima di UNER ya jika satu peringkat pada 1 sampai 3 nilai rapat minimal 90, berasal dari SMA peringkat 50 versi intermediate, saya beri rank lebih lebar ya. Kalau peringkat 20 maka lebih besar peluangnya, dan berasal dari wilayah SMA Surabaya Raya. Bagaimana dengan di Brawijaya? Peringkat paralel 1 sampai 5, nilai rapat minimal 90, berasal dari SMA peringkat 75 versi alternatif di Jatim ya, di Jatim. Dia juga nanti kalau peringkatnya 20 maka lebih baik, dan kalau bisa berasal dari SMA wilayah Malang Raya, jadi zonasinya Brawijaya. Kalau di Jember maka sama peringkat
paralel 1 sampai 5, nilai rapat minimal 90, berasal dari SMA peringkat 100 versi alternatif di Jatim ya, masuk di situ, dan berasal dari SMA wilayah Jember dan sekitarnya, karena itu adalah zonasinya Universitas Negeri Jember atau Universitas Jember. Baik, teman-teman, ini adalah paling tidak sebagai rujukan, sebagai data, sebagai apa itu bahan pertimbangan ya. Kira-kira pilih FK di UNER kah, di Brawijaya atau di Jember, melihat modal masing-masing, mana yang lebih kuat, mana yang lebih ketat, mana yang lebih berpeluang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.